Apa itu? Ya ini tadi. Nasihat. Nggak ditulis, tapi iso dimengerti. Bubur merah putih betah lan upgrade pertama sebagai lambang hormat kepada Bopo Langit, Ibu Pertiwi atau Ibu Bumi. Lalu lambang hormat kepada kedua orang tua kita, Bapak dan Ibu kita. Karena kita lahir tidak dari pokok pisang. Walidain, ridhonya Allah bagi kedua orang tua. Makanya dibuat bubur abang putih tanda ingat bakti kepada orang tua. Yen nek wis ninggal ayo ditongakno, muga-muga jembar kubure padang dalane diterima amal ibadah. Nah, wah ning udan sing mah enggak jarah rupane ning ayalane. Nah, yang berikutnya juga sebagai penghormatan kepada sedulur papat kalimo pancer kakang kawah adiari-ari. Maknanya apa sedulur papat? Sedulur papat kalimo pancer, sedulur papat. Kita hidup ini di tengah masyarakat, nang ngarep eneng tonggo, nang mburi eneng tonggo, kanan eneng tonggo, kiri eneng to. Iki sedulur papat ngarep mburi kiwa tengen kanan dan kita mohon izin doa tonggo kita. Alangkah naibnya kita ketika pesta tonggo sebelah nggak dikongkon rewang. Ada apa dengannya? Apa enggak tonggoin doa udan men mampus, udan men mampus. Ikulah sedulur papat sejati ini, sedulur papat itu tetangga kita. Makanya wong urip iku do apik karo tangga. Aja padha sembrono. Susah ya tangga, seneng ya tong. Kan dulu pernah saya sampaikan, seneng awak pesta. Sing entuk amplop sing duwe omah, sing bungkuk tangga. Dulurmu sing ados apa sing ngopeni ya tanggamu. Bar buka amplop apa dikei? Ora suwun. Miso semangkok. Karo bubur sumsum alah, ya iku tok. Tapi ikhlas lahir batin kenapa sih? Sok ganti. Ini dia. Sedulur papat kalimo pancer kakang kawah adiari-ari, artinya ketika kita lahir ada yang duluan dilahirkan baru kita. Iku enggak kerumatan, enggak kurusan iku. Makanya saya dulu waktu belajar untuk bertemu dengan kakang kawah adiari-ari, awak iki telu rupane. Mirip, eneng sing elek tapi mirip, eneng sing setengah, eneng sing ganteng tenanan. Iki ari-ari kerumatan. Nah, harus iso metu sedulur papat kalimo pancer kakang kawah adiari. Ini dijelaskan semuanya. Ini kan mengandung makna. Sehingga kalau demikian kita ambil pelajaran, hidup kita enak karo tonggo api, wong tuane selalu ridho, awak selalu berbakti kepadanya. Enak saja nih kalau kita mau pelajari. Akibat kita tinggalkan adat budaya kita, orang sekarang belajar makin tinggi, tapi oke wong pinter ora denger. Nek wong Jawa ngomong, pinter tapi nggak ngerti. Akhirnya koyok ngene sirik, musyrik, segala macam. Mau nggak ngerti saking tolole dek itu. Iya kan? Kita Indonesia kaya adat dan budaya. Orang-orang Melayu setiap ada acara buat bale-bale. Pikirmu nggak eneng maknane? Bali-bali katam kaji ku modele pulut karo inti. Bali-bali sunatan dhewe endok, ya kan? Eneng. Iku harus oke endoke nek katam kaji supaya lengket. Dan di tumpeng ini ada telur. Telur itu lambang kehidupan kita, kebulatan tekad kita. Berikutnya ada urap. Ini tumpeng itu harus ada 7 jenis lauk pauk yang menandakan 7 itu pitu, memohon pitulungan. Mati enggak eneng sego golonge disebutke juga apa ya kan? Ngormati pasaran 5 dino pitu. Sampai ngono aku ngerti kabeh mau. Iso kamu aja ndelok aku curiga enggak ngertinya ustaz iku. Alah. Mantan gambu kuda kepang kene sinyalin. Entah kon sapa ustaz biar terus. Piye nyawa iki. Yang dirahmati Allah sebagai orang Islam, khususnya kita masyarakat Jawa dan mempedomani ajaran Islam yang diwariskan oleh Mbah Sunan Kalijogo. Ayolah kita warisi tradisi kita ini. Bukan berarti kita mau musyrik sebagai persembahan. Dan ini semua tadi bukan membuat kita selamat. Yang bisa membuat kita selamat cuman diri kita lah sendiri. Ini sebagai pelajaran.
Tadi udah disampaikan sama Pak Yudi. Ini hanya sebagai pelajaran kita. Kita harus membaca alam ini. Iqra, sudah banyak musibah datang, bencana datang, kematian gak bisa lagi dihitung dengan jari. Wih, ngeri hawa. Tapi yakinlah, pasrah kita kepada Allah. Kayak apapun kita, berondok pun kita di leng semut, di gudang yang rapat, tetap kematian pasti akan datang kepada kita. Tentunya sebagai orang beriman, kematian itu datang, kematian yang husnul khotimah, kematian yang mulia itu. Nek pun harus kena yang penyakit, yang pasangannya wong sehat. Yang penting kita jaga diri kita. Kita ikutin, jangan menganggap remeh. Jangan menganggap yang kecil itu sepele, yang besar itu menakutkan. Tidak, yang kecil itulah kadang yang selalu menghancurkan kita. Nah, memaknai bulan Suro atau bulan Muharram ini, karena ini merupakan tahun baru Hijriah, yang di sana ada sebuah peristiwa besar di dalam diri Nabi Muhammad SAW dalam rangka menyebarkan ajaran Islam sehingga berkembang. Datang perintah Allah pada masa itu kepada Kanjeng Nabi untuk berangkat hijrah, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah dalam rangka apa? Mencari kejayaan, mencari kesuksesan. Karena waktu Nabi Muhammad di Mekah, Islam berkembang, tapi lama-lama makin berkurang. Banyak kembali murtad ke agama Yahudi kafir Quraisy, dan mereka terus ingin membunuh Nabi Muhammad agar Islam tidak berkembang. Akhirnya Allah perintahkan kepada Nabi kita untuk berangkat hijrah. Dan hijrahnya Nabi di tahun pertama, di awal tahun yang disebut dengan Muharram. Begitu berangkat ke Madinah, alhamdulillah selama 12 tahun di Madinah Islam berkembang pesat. Begitu kembali ke tanah suci Mekah, orang-orang Yahudi kafir Quraisy pun takut karena Islam sudah berkembang banyak dan kuat, bersatu, nggak lagi mereka berbeda-beda. Dulunya ketika datang orang-orang muhajirin datang ke Mekah, ke Madinah, disambut oleh pemuda Ansor, sempat terjadi perperangan. Akhirnya pemuda muhajirin dan Ansor bersatu, kuat umat Islam, sehingga orang-orang Yahudi pun merasa takut. Tapi kenapa sekarang kita Islam podo Islami kok gelut? Ya gara-gara hukum, sing bid'ah, sing kafir, sing macem nih terjadi, walaupun nggak adu fisik, tapi semua rebutan hukum. Padahal tidak ada kita satu pun yang tahu surga atau neraka. Kita sih baru punya cita-citanya itu. Gur cita-cita niatnya nak iso mlebu surga. Aja kemelek. Itu musuh. Dan Suro manfaatkan untuk tirakat Topo Broto. Orang-orang dulu sebelum Islam, mereka tirakat Topo Broto itu mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widi, mendekatkan diri kepada Tuhan.
dengan bertapa neng gunung, neng guwa, neng isor wit-wit gede. Itu ngapain mereka bertapa? Mendekatkan diri. Sampai Nabi Musa pun dia bertapa di Bukit Tursina selama 80 tahun. Tapi setelah datang Islam, kita wis masuk Islam, itu nggak dihilangkan. Kita kongkon tirakat topo broto, mendekatkan diri kepada yang maha kuasa, tentunya sesuai dengan ajaran Islam. Tirakat itu dekatkan dirimu. Iki musim pageblok penyakit, ojo ado-ado toko Gusti Allah. Terus ibadah tirakat. Tirakat itu mendekatkan diri. Sholat diperbanyak, baca Quran, zikir, itulah tirakatnya orang Islam. Turu longan mangan longan, turune dilongi. Nek pendak bulan suro aja turu sore-sore. Tujuane nggih apa? Bengi qiyamul lail. Salat sunat, tahajud. Ngono turune dilongi. Kalau kita mau jaya, mau dikjaya. Sakti itu bukan harus kebel dibacok. Wong sakti saiki nek akeh duwite sakti. Nek gak ada duit aja kemlelet lah wak. Iya kan? Ayo turunnya dilongi. Dengan apa? Dengan qiyamul lail. Mangan longan, mangane dilongi. Dengan apa? Puasa. Di bulan Suro kan ada puasa sunnah, hari Asyura. Tapi kalau bisa ditambahi kata Nabi, harus puasa sebelum atau sesudah. Yang kebanyakan kita sebelumnya disebut Tasu'a pada 9 Muharram. Karena enggak orang Islam saja yang merayakan bulan Suro. Orang Yahudi, orang Majusi, bulan Suro ini bulan kesedihan. Makanya mereka tidak berani berbuat, melakukan sesuatu yang sangat-sangat merugikan. Mereka banyak berdiam diri. Dan mereka berpuasa pada tanggal 10. Makanya Nabi kita memerintahkan, kalau kamu mau puasa hari Asyura, berpuasalah kamu di hari sebelumnya atau sesudahnya. Tapi alangkah baiknya sebelumnya disebut dengan puasa Tasu'a. Sama seperti bulan Zulhijjah, kita puasa pada tanggal 9 hari Arafah. Kalau bisa sebelumnya kita puasa pada hari Tarwiyah pada tanggal 8. Loh, nek dicocok-cocoke matuk jane. Ini turu longan mangan longan wis lan kanggokno nyuci gaman. Pemahaman orang dulu nyuci gaman itu ya keris, pusaka, tombak dan sebagainya. Nyuci gaman, wong urip iku harus duwe ugeman. Gaman itu adalah ugeman, pegangan. Dan Sembah Sunan Kalijaga memanjangkan gaman dengan gagangnya iman. Lah wong urip pusakane kita wong urip, gamane wong urip eneng nang kene. Ala fi jasadil mudghah wa in saluhat saluhal jasadu kullu wa in fasadat fasadal jasadu kullu wa hiya qalbu. Di dalam diri manusia itu ada segumpal daging yang apabila daging itu baik maka baiklah semua tingkah lakunya. Tapi nek rusak daging itu ya rusak kabehane. Tingkah lakune omongane rusak. Wahia kolbu, yakni hati. Jadi di dalam bulan Muharram ini nyuci gaman, hati kita cuci dari apa? Penyakit-penyakit hati, iri, dengki, sombong, sum'ah, macem. Gimana nyucinya? Nyucinya yaitu dengan memperbanyak kita ngaji, baca Quran. Kan termasuk obat hatiku ono 5 perko. Obat hati iku 5 perkaranya. Kaping pisan maca Quran lan maknane. Kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping 3 weteng kudu ingkang luwih memperbanyak puasa. Kaping 4 memperbanyak berkumpul dengan orang-orang soleh. Kaping 5 ayo apa sih nomor 5? Selali obat. Pertama baca Quran dengan maknanya. Kedua